wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqur rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat serta barokahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu serta keberkahan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kita selaku umatnya yang semoga istiqomah terus mengamalkan, mempelajari dan mensyiarkan risalahnya. Kita akan lanjutkan kajian kitab Ahamiyatus Salatil Jama'ati, Al-Mabahasus Salis, halaman ke 65 ini. Halaman ke-65 ini ya berkaitan tentang ihtimamun Nabiyil Karim sallallahu alaihi wasallam wa salaf hadhil ummah bi salatil jamaah. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap salat berjamaah. Dan umat terdahulu yang memperhatikan salat jamaah. Laqad kana Rasulul Karim salatu Rabbi wa salama alaihi wasallam fa hadhihi al-ummah min ashabi wa min ba'dihim syadidil inayati wal ihtimami bis salatil jamaati. Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga umat terdahulu, salafu hadhil ummah. Siapa mereka? Yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min ba'dihim, dan setelah para sahabat. Setelah para sahabat apa berarti? Tabi'in. Setelah tabi'in atba'u tabi'in ya. Syadidil inayati wal ihtimami bis salatil jama'ati. Nah, mereka ini sangat kemudian memperhatikan dalam hal salat berjamaah. Wa sa'adhkuru bi'aunillahi ta'ala ba'dha mawafiqihim adallati 'ala hadha tahta al-unwanain at-taliyain. Yang akan dibahas mengenai dalam beberapa subtema. Yang pertama, ihtimamu Rasulil Karim bi salatil jamaah, inayatus salafil ummah bi salatil jamaati. Oke. Kita lanjutkan al-matlubul awal, ihtimamu Rasulil Karim bi salatil jamaah. Lam yakuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyarghuban nasu fi salatil jamaati wa la yahtamu biha.
bal kana salatu rabbi wa salama alaihi asyaddun nasu ihtimaman biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang sangat memberikan perhatian lebih dalam hal salat berjamaah. Dan sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan tingkatan surganya yang paling tinggi, tapi sangat perhatian terhadap sholat berjamaah. Ya. Asyaddun nasu ihtimaman biha hatta fi asyaddul ahwal wa as'abiha. Perhatian Nabi terhadap sholat berjamaah itu di setiap keadaan, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Wa fi ma yali adzkuru mauqifaini yatajalla fihi ma dzalika. Dan akan dijabarkan ya di dalam beberapa pembahasan di bawah ini. Qiyamahu sallallahu alaihi wasallam bi ada'i sholati ma'al jama'ati fi shiddatil ma'rakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam kondisi perang itu masih melaksanakan sholat berjamaah. Faqad ruya al-Imam Muslim an Jabir radhiyallahu anhu qala wazana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qauman min Juhaina faqataluna qatalan syadidan falamma asalana dhuhra qala al-musyrikun law man lana alaihim milatan wahidan laqata'nahum. Nah, ini hadis berkaitan dengan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang dengan suatu kaum, Nabi masih melaksanakan salat berjamaah ya, dengan tata caranya. Fa akhbar Jibril, kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fa adzkuru laka lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu sayatihim salatu wa hiya ahabbu ilaihim minal auladi. Ini rangkaian hadis berkaitan dengan salat dalam kondisi khauf. Falamma hadaratil asr qala saffana safain wal musyrikuna bainana wa bainal qiblah. Qala fakabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini berkaitan dengan tata cara salat khauf ya. Tata cara salat khauf sebagaimana yang sudah disampaikan di waktu lalu ya. Warka faraka'na summa sajid wa sajada ma'hu saffal awal. Nah, ini tata cara salat khauf. Gimana kemarin salat khauf tata caranya? Ketika saf yang pertama, ini salat berjamaah dalam kondisi perang ya. Ketika saf yang pertama ruku, terus kemudian saf yang pertama bangkit dari ruku, maka diikuti oleh saf yang kedua ya. Kemudian saf yang pertama sujud,
kemudian yang saf keduanya mengawasi. Setelah bangkit dari sujud baru saf yang kedua kemudian sujud. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan tentang hadis ini sampai kemudian selesai. Wa yatajalla fi hadzal hadis ihtimamu Rasulil Karim bi salatil jama'ati min addatin wujuhin minha. Ya. Nah, inilah hadis yang berkaitan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang sangat amat genting pun kemudian tidak sampai melalaikan dalam hal salat berjamaah. Dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan yang mengenai ihtimam Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam bi salatil jamaah. Artinya apa? Ya, artinya bahwa dalam kondisi apapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kondisi yang lapang ataupun dalam kondisi sulit sekalipun, ya, senantiasa melaksanakan atau memperhatikan sholat berjamaah. Adapun dalam kondisi kita yang sangat sulit, misalnya sekalipun, misal dalam kondisi sakit, ya, kalau dalam kondisi sakit yang memang kita berat untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, itu berbeda kondisi. Artinya di situ ada rukhsah. Andai kata pun kita ingin sholat berjamaah, ya, kita yang biasa kemudian melaksanakan sholat berjamaah, kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dengan sakit misalnya, ya, maka kita tidak perlu kemudian memaksakan untuk ikut berjamaah, kecuali kalau memang kondisinya kita mampu untuk melaksanakan itu. Nanti dia akan mempersulit diri kalau tidak kemudian melihat situasi dan kondisinya. Ya, kalau sedang sakit yang memang tidak bisa untuk berjamaah, maka jangan memaksakan diri untuk berjamaah seperti itu, ya. Tapi kalau kondisinya lapang, kondisinya apalagi kita ini dalam kondisi tidak perang, aman, damai, ya kita usahakan, ya, karena ini adalah amalan yang pertama kali dihisab, ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali nanti yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.